Sahabat orto, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering beredar di masyarakat mengenai patah tulang. Yang pertama, apakah pasien yang patah tulang itu tidak dapat sembuh sendiri? Apabila demikian, apakah semuanya harus menjalani tindakan operasi? Kita akan jawab sama-sama dalam video kali ini. Patah tulang atau disebut juga dengan fraktur adalah kerusakan yang terjadi pada tulang sehingga bentuknya tidak lagi normal. Kerusakan dapat berarti satu, tulangnya patah kemudian patahannya saling menjauh atau dalam bahasa medisnya kita sebut displaced fracture. Yang kedua adalah patah tulang di mana patahannya tidak saling menjauh atau tetap saling berdekatan yang kita sebut dengan undisplaced fracture atau secara awam seringkali disebut sebagai retak. Kerusakan apapun yang terjadi pada tulang tersebut akan menyebabkan gangguan pada fungsinya, yaitu fungsi tulang sebagai penyangga, sebagai pelindung, maupun sebagai penggerak anggota tubuh. Dokter akan menduga terjadinya patah tulang apabila daerah yang cedera diikuti dengan nyeri yang hebat dan dapat disertai dengan perubahan bentuk. Dengan demikian, diperlukan pemeriksaan fisik untuk memastikan apakah terjadi fraktur atau tidak, dan diikuti dengan pemeriksaan ronsen untuk menentukan jenis patah atau jenis fraktur yang terjadi pada pasien tersebut. Tulang dikatakan sembuh apabila bagian yang patah telah menyambung kembali dan sambungannya berupa tulang keras serta bentuknya menyerupai tulang yang aslinya. Tulang, sebagaimana bagian tubuh lainnya, akan mengalami penyembuhan secara alami apabila kondisinya baik dan tidak ada faktor yang menghambat penyembuhan tulang. Kondisi penyembuhan tulang yang baik artinya patahan tulang tersebut dalam posisi yang berdekatan dan kondisinya stabil atau tidak bergerak di antara kedua patahan tersebut. Dengan demikian, tulang yang berdekatan dan stabil itu akan mengalami penyembuhan sesuai dengan waktu penyembuhan yang tepat dan bentuknya akan mendekati normal. Apabila salah satu dari posisi yang dekat tadi atau stabilitasnya tidak tercapai, maka penyembuhan tulang akan terganggu. Tulang akan bisa tidak sembuh atau disebut non-union, atau tulang akan sembuh lebih lama dari waktunya yang disebut dengan delay union, atau tulang akan sembuh dalam bentuk yang tidak baik yang disebut dengan malunion. Lamanya penyembuhan tulang bervariasi antara 6-20 minggu bergantung pada jenis dan lokasi tulang pada tubuh manusia. Tulang dapat sembuh lebih lama apabila ada faktor-faktor yang menghambat proses penyembuhan tulang, di antaranya infeksi, gizi yang kurang, peredaran darah yang terganggu, atau obat-obatan yang secara spesifik akan menghambat proses penyembuhan tulang. Sebagian besar patah tulang, terutama pada anggota gerak tubuh, posisinya akan saling menjauh dan saling bergerak di antara kedua patahan tersebut. Dengan demikian, pengobatan yang dilakukan oleh ortopedi adalah untuk mendekatkan patahan atau fragmen tulang tersebut, kemudian menjaga posisinya supaya stabil sehingga dapat sembuh dengan baik. Apabila patahan tulang yang kita pertemukan itu posisinya stabil, maka ortopedi cukup memasang alat yang ada dari luar tubuh untuk mempertahankan posisi tulang tersebut agar tidak saling bergerak. Contohnya adalah patah tulang pada pergelangan tangan misalnya, yang apabila kita kembalikan maka posisinya akan relatif stabil dan kita bisa memasangkan gips untuk menjaga agar fragmen tulang tidak bergerak dan bisa sembuh sesuai dengan waktu penyembuhan yang tepat. Pada kondisi lainnya, patahan tulang yang didekatkan tidak stabil dan saling menjauh kembali. Oleh karena itu, dibutuhkan pemasangan alat yang dipasang langsung pada tulang yang disebut dengan implan. Itulah yang disebut dengan tindakan operasi untuk memasang implan pada tulang yang patah. Contohnya adalah pada tulang-tulang alat gerak yang besar, misalnya tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang paha, dan tulang kering atau tulang kruris kita sebutnya, yang membutuhkan fiksasi interna pada tulangnya. Dokter ortopedi hanya akan memilih tindakan operasi apabila penyembuhan tulang yang optimal tidak dimungkinkan dengan cara-cara yang tanpa operasi.
Tulang yang belum sembuh tidak dapat digunakan untuk menahan beban. Artinya, untuk ekstremitas bawah atau tungkai bawah tidak dapat digunakan untuk berjalan. Untuk ekstremitas atas atau tungkai atas tidak dapat digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Apabila kita memakai gips, maka bagian-bagian yang tidak tertutup oleh gips harus digerakkan. Sebagai contoh, apabila kita memakai gips yang ada di pergelangan tangan, gipsnya akan menahan sampai ke pangkal jari. Dengan demikian, jari-jari kita akan harus bisa digerakkan, kemudian dilatih untuk menghindari kaku pada otot, kaku pada sendi, dan kekeroposan pada tulang. Contoh lainnya, apabila gips menutupi kaki, pergelangan kaki sampai ke betis, maka jari-jari kaki tetap bisa digerakkan, sendi lutut juga tetap bisa digerakkan, sehingga kita tetap dapat melatih otot dan mencegah kekakuan sendi serta mencegah kekeroposan tulang. Patah tulang yang telah menjalani operasi kemudian dipasangi implan memiliki keunggulan dibandingkan dengan menggunakan gips. Artinya, kita dapat menggerakkan seluruh sendi-sendi yang terlibat dalam patah tulang tersebut sehingga akan lebih cepat dicegah terjadinya kekakuan sendi, kelemahan otot maupun kekeroposan tulang. Dengan demikian, kita dapat melatih bagian-bagian tubuh kita untuk dapat berfungsi dengan normal apabila tulang telah sembuh. Dengan demikian, pada kondisi patah tulang, berobatlah pada dokter di fasilitas kesehatan terdekat. Berobat ke dokter bukan berarti akan selalu dioperasi, akan tetapi akan dipilihkan sesuai dengan kebutuhan dari pasiennya.